Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya lewat media. Mem harap anak-anak tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran keempat tentang perilaku jujur, kemudian percaya diri dan suka memaafkan. Anak-anak sambil melihat buku paket ya, buku paket agama Islam halaman 53. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar. Nah, jujur artinya berkata benar atau tidak berbohong. Jujur termasuk perbuatan yang baik atau perbuatan terpuji. Kemudian, anak yang jujur pasti disayang oleh Allah. Dan anak yang jujur pasti dipercaya banyak orang karena ia selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Siapa yang mau disayang oleh Allah? Nah, pasti semua mau ya disayang oleh Allah. Kita harus bersikap jujur. Kemudian, kepada siapa saja kita harus bersikap jujur. Kepada semua orang kita harus bersikap jujur. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita harus selalu bersikap jujur. Kemudian, bersikap jujur akan menghasilkan pahala dan juga membawa kebaikan. Oleh karena itu, orang yang jujur akan hidup bahagia. Nah, anak-anak, marilah kita bersikap jujur dimanapun kita berada, agar kita selalu disayang oleh Allah. Allah menyukai orang yang jujur dan membenci orang yang berbohong. Kemudian contoh perilaku jujur. Yang pertama adalah berkata benar atau tidak berbohong. Yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Yang ketiga, memberikan contoh, misalnya Mama memberi anak-anak uang sebesar Rp5.000 untuk membeli sabun. Kemudian ternyata harga sabun hanya Rp3.000. Seharusnya uangnya sisa atau tidak ya? Betul sekali, uangnya sisa Rp2.000. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak-anak yang jujur? Anak yang jujur pasti mengembalikan sisa uang kepada mama. Nah, jika dikembalikan kepada mama berarti ia adalah anak yang jujur, anak yang hebat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, kita akan belajar tentang perilaku percaya diri. Percaya diri adalah percaya atau yakin dengan kemampuan diri sendiri.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang kita miliki tidak boleh menjadikan kita sombong, tetapi kelebihan yang kita miliki harus kita syukuri dengan cara menggunakan kelebihan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kemudian, kekurangan yang kita miliki tidak boleh membuat kita menjadi minder. Minder atau biasa disebut dengan rendah diri adalah perilaku yang tercela atau perilaku tidak baik. Karena minder atau rendah diri adalah perilaku tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kekurangan yang kita miliki tetap harus kita syukuri. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap percaya diri antara lain: yang pertama, selalu yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tidak pernah minder atau rendah diri dengan kemampuannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tidak pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kemudian contoh sikap percaya diri adalah misalnya maju ke depan kelas untuk bernyanyi. Kemudian maju ke depan kelas untuk menceritakan pengalaman selama liburan. Kemudian berpidato di depan teman-teman. Nah, itulah yang termasuk contoh perilaku percaya diri. Yang ketiga, kita akan belajar tentang perilaku suka memaafkan. Mem Neni punya sebuah cerita. Di suatu hari, di sebuah kelas, anak-anak sedang melaksanakan pembelajaran. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Kring. Tandanya sudah istirahat. Anak-anak bergegas untuk keluar kelas, termasuk Ido. Karena Ido terburu-buru, Ido tidak sengaja menabrak Tony yang sedang memegang pensil, sehingga pensil Tony jatuh. Apa yang dilakukan Ido? Ido berkata pada Tony, "Maaf Tony, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu." Lalu bagaimana jawab Tony? Tony menjawab, "Iya Ido, tidak apa-apa, aku maafkan." Nah, sikap Ido dan Tony merupakan sikap yang baik atau sikap terpuji. Karena Ido merasa bersalah, kemudian minta maaf kepada Tony. Dan Tony pun memaafkan sikap Ido karena tidak sengaja. Nah, anak-anak juga begitu ya. Jika merasa melakukan kesalahan, harus segera minta maaf. Nah, karena perilaku tersebut adalah perilaku yang baik atau perilaku yang terpuji. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang perilaku jujur, kemudian percaya diri, dan suka memaafkan. Sekarang coba tugas anak-anak adalah mengerjakan buku paket agama Islam halaman 58 sampai halaman 60 yang A dan B ya. Kemudian tugas ini tidak difoto terlebih dahulu. Pengumpulan tugas menunggu informasi selanjutnya. Demikian anak-anak, apabila ada kekurangan, Mem Neni mohon maaf. Apabila anak-anak menemukan kesulitan, boleh bertanya ke Mem Neni. Sekian, Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.